Oke, kali ini kita bahas tentang sinkron pada sebuah genset ya. Oke, syarat yang harus kita penuhi yang pertama itu untuk membuat sinkron itu harus fasanya sama ya, urutannya. Urutan yang sama. Kemudian yang selanjutnya itu ketika kita melakukan sinkron, voltasenya itu harus sama ya, voltase antara genset yang sudah ready dan yang akan kita sinkron. Kemudian yang ketiga itu frekuensi juga harus sama antara genset akan kita sinkron dan genset yang sudah hidup ya. Untuk yang selanjutnya itu sudut fasa harus sama. Nah, ini yang menarik ya, karena ada kendala ketika kita melakukan sinkron tetapi kita tidak tahu atau tidak mempunyai alat untuk mengetahui perbedaan sudut ya. Ya, sudut fasa seperti ini antara satu fasa dengan fasa yang sama tetapi dengan pembangkit yang berbeda itu mempunyai sudut yang berbeda ketika akan disinkron. Dan untuk waktu sinkron itu diharapkan untuk sudut fasa itu harus sama ya. Jadi kita harus menggunakan alat sebagai bantuan atau sebagai monitor untuk sinkronnya sebuah pembangkit dengan jaringan yang sudah ada. Adapun alat yang kita butuhkan untuk membuat sebuah sistem sinkron, yang pertama itu adalah sinkron scope dan yang kedua sinkron check relay. Juga piranti tambahan bisa menggunakan indikator lampu. Jadi ketika ada perbedaan fasa yang mencolok yaitu 180 derajat, maka lampu tersebut akan menyala terang. Ketika sudah sudutnya sama, maka lampu tersebut menjadi redup atau mati ya. Ya, ketika sudut fasa itu mencapai 180 derajat, maka antara fasa yang sama ya, antara genset dan juga yang sudah berjalan atau arus yang sudah berjalan di fasa yang sama itu mempunyai tegangan antara 400 volt ya. Jadi sangat tinggi dan riskan jika langsung untuk dilakukan sinkron tanpa kita melihat sudut fasanya. Dengan kata lain ya, ketika kita sinkron ya dengan menggunakan alat, kita lebih tahu ketika posisi 0 volt ya antara busbar dengan genset atau pembangkit yang akan disinkronkan. Jadi ketika sudutnya fasa itu mempunyai perbedaan atau mempunyai selisih sudut itu pas jam 12 atau 0 ya sudutnya itu. Jadi ketika jam 12 itu bisa dilakukan sinkron walaupun tegangan sama, tapi jika masih di sudut paling bawah ya atau di 180 derajat perbedaannya, itu tegangannya sangat tinggi ya. Kita lihat di monitor ya, itu masih mempunyai selisih tegangan yang sangat besar ya, 400 volt itu jika kita gunakan tegangan 220 ya, fasa dan netral. Jadi selisihnya jauh gitu ya, sangat jauh. Jika langsung disinkronkan, itu bisa merusak alat. Alat yang rusak itu bisa seperti ACB nya, bahkan AVR genset atau alat-alat yang lain. Ini sangat disarankan untuk sinkron itu secara otomatis ya. Lalu timbul pertanyaan, kenapa harus sinkron ya? Jadi jawaban yang pertama, karena beban yang akan dipikul itu terlalu besar dibandingkan dengan salah satu genset, maka harus dibutuhkan beberapa genset untuk beroperasi bersama. Misalkan genset pertama itu 250 kW, sedangkan beban itu mencapai 500, maka harus membutuhkan bantuan dari genset yang kedua. Itu makanya harus dilakukan sinkron atau penggabungan. Oke. Atau ada kasus lain ya, ketika listrik itu tidak boleh padam ya, tidak boleh padam, maka harus disinkron dengan genset yang lain untuk memindahkan sumber listriknya. Jadi tidak ada istilah mati listriknya ya, dia tetap hidup tetapi mesin sudah berpindah yang bekerja.
Jadi seperti itu kira-kira fungsi atau tujuan daripada sinkron. Yang pertama tadi karena beban yang akan dipikul lebih berat ya jika dikerjakan satu genset ya. Yang kedua karena dibutuhkan arus listrik yang kontinu, artinya tidak ada jeda walaupun sedetik ya, nggak ada jeda walaupun sedetik untuk pergantian mesin. Jadi dibutuhkan yang dinamakan dengan sinkron ya, seperti itu ya kira-kira untuk fungsi sinkron itu seperti apa. Sedangkan untuk perlengkapan yang menggunakan sistem sinkron itu kita perlu perhatikan ya, itu banyak aspek yang harus dipertimbangkan ya. Yang pertama itu kehandalan mesin, nah itu juga harus diperhatikan ya. Dan kedua itu safety-nya seperti OCR, sinkron check relay, itu kan itu harus kita sediakan ya. Banyak juga alat yang harus kita perhatikan ya untuk safety-nya. Overcurrent relay, nah itu perlu ya digunakan karena itu sebagai safety-nya ya. Sedangkan untuk indikator itu seperti kW meter, ampere meter, voltmeter, dan frekuensi meter, dan juga switch untuk melakukan sinkron. Jadi itu memang harus dilengkapi. Dan juga pengerjaan untuk melakukan sistem sinkron ini memang harus dilakukan oleh teknisi yang menguasai bidangnya. Jadi tidak sembarangan bisa melakukan atau membuat sistem sinkron ya tanpa dibekali dengan keahliannya ya. Ya banyak alat yang harus kita pasang untuk membuat sistem sinkron ya. Tidak bisa kita sebutkan satu persatu, tetapi intinya harus benar-benar paham untuk fungsi dari proteksi yang akan dipasang. Dan ini pada video terakhir ini. Nah, ini dia adalah ketika pengukuran ya, waktu pengukuran sinkron. Jadi ketika jam 6 itu sudut pasangnya itu kan 180 derajat ya. Jadi voltasenya itu sangat tinggi. Dan ketika waktu sinkron itu sudut pasangnya udah sama, itu akan 0. Jadi tegangan yang diizinkan untuk sinkron ya antara R pembangkit yang akan disinkron dengan R di busbar itu selisih tegangannya itu harus di bawah dari 50 volt. Oke, demikianlah sedikit gambaran tentang sistem sinkron pada genset. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.